Oke guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini bisa berkembang. Guys, ya kali ini bersama Bapak siapa Pak? Pak Jenny. Pak Jenny. Jenny ya. Panggilan Jen. Panggilan Jen. Kali ini dalam bentuk apa Pak? Ini Pak. Kita membuat instalasi untuk kompor biogas. Jadi kita menggunakan selang. Nanti ini sistemnya adalah portable Pak. Jadi kita nggak yang ditanam di tanah, tapi kita pakai menggunakan digesternya adalah drum. Drum itu ya. Drum yang kita gunakan digesternya. Nah nanti kita cuma pakai drum ini, jadi gampang dipindahkan. Nah kita masukkan kotorannya dari sini. Nanti sampai dia melimpah, artinya dia nggak sampai penuh, tapi sampai di sini. Targetnya adalah sini adalah tempat penumpukan gasnya. Jadi nampung gas di sini. Nanti setelah ini terbentuk gasnya, baru dia kita pindahkan ke ini pakai ban dalam. Kita semuanya barang bekas. Targetnya adalah penggunaan barang-barang bekas. Nanti kita tampung di sini Pak. Nah makanya nih Pak Irianto lagi merakit nih selangnya. Jadi selang ini nanti ada 3, kita bagi 3. Satu nempel di digester biogasnya, satu tempel di ban dalam ini, satu lagi nanti ada di kompor biogasnya. Jadi setelah ini penuh, dibuka dari digester biogasnya, nanti baru kita bawa ke kompornya. Jadi gitu ya, difungsikan, jadi tidak gunakan tabung gas lagi Pak. Gitu. Digunakan pakai ban dalam bekas. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Kira-kira untuk awal bisa kita cuma waktu butuh sekitar 5-7 hari untuk pembentukan gasnya. Tapi setelah itu kita bisa manfaatkan setiap hari, hasilnya setiap hari. Lagi kita tambah lagi kotorannya, setiap hari kita ambil gasnya. Nah seperti itu Pak. Ya, kotorannya urin apa itu Pak? Kotoran apa Pak? Kotoran sapi, bukan urin. Bukan ya? Bukan. Jadi kita gunakan kotorannya. Kotoran sapi itu kan mengandung gas metan. Iya. Gas metan itu yang kita manfaatkan gasnya. Jadi saat ini proses instalasi. Kita instalasinya Pak. Jadi kita pakai selang. Jadi bisa dibuka, buka tutup. Ini sifatnya uji coba dari PT Bukan Pak, ini bukan uji coba lagi. Kita bukan sudah berjalan 3 tahun nih, tahun ketiga ini kita buat. Iya. Sebelumnya sudah di desa Banjarbenai, terus udah di desa Talontam, ini kita coba juga di desa Kotobenai. Iya. Jadi insya Allah alhamdulillah udah berhasil. Ini Pak Irian ini dari desa tetangga. Talontam ya? Dari desa Talontam. Nah, beliau sudah ahli. Ini kok bakar rojo. Say hello dulu Pak, say hello Pak. Say hello Pak, kamera Pak. Iya. Halo. Halo. Halo guys. Halo guys. Nah, jadi untuk di apa cukup 1 meter lah Pak. 1 meter. Untuk di drum ya 1 meter. Sampai jalan lah. Itu mama awal. Nah ini pemasangan instalasi saluran gasnya dari digester ke penampungan ban dalam. Jadi digesternya kita pakai drum bekas. Drum bekas ya Pak Ya. Kalau ini Pak fungsinya Pak? Ini fungsinya sebagai pembuangan Pak.
Oh, pembuangan. Pembuangan. Jadi kita masukkan, ini tempat pemasukannya. Jadi kotorannya kita aduk dulu, kita bentuk lumpur. Nah, tergantung kotorannya, apakah keras. Kalau keras dia mungkin 1:1 dengan air. Kalau dia udah agak encer, itu bisa kita sedikit saja airnya kita masukkan supaya maksimal nanti gas metannya. Nah, jadi nanti kita masukkan, setelah penuh dia nanti kan melimpah di sini, Pak. Iya. Jadi kotorannya cukup sampai batas sini aja. Jadi sini adalah penampungan gasnya. Nah, nanti sudah gas terbentuk, kita salurkan di sini ke ban dalam. Nanti, nah situlah ban dalam itu sebagai tabung gas lah kalau kita pakai sehari-hari. Nanti baru kita pindahkan ke kompor biogas. Atau bisa langsung di apa, Pak? Ke tabung gas itu? Dipindahkan bisa? Tabung gas nggak bisa. Oh, Kenapa? bisa, ya? Karena tekanan gasnya berbeda dengan gas LPG yang kita gunakan. Oh, gitu. Jadi kita pakai ban dalam, nampungnya ban dalam, luas dia. Karena tekanannya nggak sekuat gas LPG. Kalau gas LPG dalam bentuk cairan dia. Jadi untuk apa tadi, Pak? Ban dalam ya, Pak ya? Iya. Itu untuk pemakaiannya Sekitar 45 menit sampai 1 jam. pemakaiannya ya? Ya, Gitu. Iya. 45 menit sampai 1 jam. Cukuplah untuk memasak air satu Satu candy. satu candy bisa. Iya. Masak nasi satu. Masak nasi bisa, cuman kalau terlalu banyak takutnya gantung masaknya nanti. Iya. Nah, ini yang dipasang Pak Erian. Jadi nah ini nanti bisa kita sambungkan ke ban dalam. Sambungkan ke ban dalam. Nah, ini nanti dipotong lagi segini. Nanti yang sisa ini kita sambungkan ke kompor biogasnya. Jadi nanti nyangkut di kompor biogas, ini yang dibuka. Setelah ini ban dalam penuh, ini kita buka, kita tutup di sini. Nah, ini yang kita pindahkan ke kompor biogasnya. Kita sambungkan lagi kompor biogasnya. Barulah sampai ini habis. Iya, Nanti barulah isi lagi. Setiap hari bisa digunakan, Pak. Oh, tiap hari bisa ya? Bisa, tapi kita tiap hari juga menambahnya. Ya Pak Erian ya. Nah, Pak Erian udah melakukan, udah lebih setahun ya Pak ya. Berarti nggak pernah beli gas lagi, Pak Rian? Ada beli gas sesekali buat ini. Oh, sekali ya. Yang jelas sudah sangat membantu sekali. Ya. Jadi tidak ketergantungan dengan ketersediaan gas LPG. Jadi drum ini untuk berapa hari sekali ditambah apanya, Pak? Setiap hari, Pak. Oh, setiap hari ya? Kalau kita gunakan setiap hari, bagusnya setiap hari. Bagusnya kotoran yang pagi. Kotoran pagi. Ya. Oke, ini sapinya. Nanti kita manfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Saat ini lagi pemasangan drum untuk penyimpanan kotoran sapi agar kotoran sapi kita bisa bermanfaat. Oke, jadi ini nanti cairan, ini air, nanti kita tambahkan dengan probiotik dan juga prebiotik. Nanti fungsinya sebagai bioaktivator untuk mengurai supaya terjadi percepatan pembentukan gas dari kotorannya, Pak. Jadi gas metan itu ada, tapi dengan kita tambahkan probiotik ini, dia mempercepat pembentukan gasnya. Makanya kita tambahkan. Nah, ini dalam jerigen ini dengan tertutup, kita sudah menambahkan probiotiknya. Kita pakainya EM4 ini. Boleh terserah pakai merek apa, tapi kita pakainya EM4 Pertanian yang kuning. Nah, kita campurkan untuk satu drum digester ini. Nah, kita memberikan sekitar 100 mili, Pak. 100 mili EM4 ditambah dengan kita pakai tetes tebu sebagai prebiotiknya. Nah, kita aduk dengan air, baru nanti kita ambil kotorannya. Nah, ini kotoran ini nanti kita aduk sampai dia membentuk lumpur supaya kita gampang memasukkannya nanti.
Untuk mendapatkan bahan prebiotik tadi Pak ya, Ya. itu di mana Banyak Pak? di toko pertanian banyak Pak. Oh banyak ya Pak ya? Banyak. Nah kalau untuk tetes tebunya bisa kita ganti juga dengan pakai gula merah, kita cairkan bisa juga. Itu pakai susu bisa, Nah, pakai madu bisa. pakai madu bisa, yang penting dia prebiotik supaya mengaktifkan si probiotiknya tadi, bakteri yang ada di probiotiknya tadi. Nah, tapi kita aduk dulu, kita tunggu 24 jam di sini. Oh diaduk dalam jerigen 5 liter. Karena probiotiknya tadi yang di dalam botol E4 tadi itu kan mereka dipingsankan lah seperti itu Pak. Jadi kita aktifkan lagi, tunggu sama 24 jam, baru kita bentuk seperti ini. Jadi kemarin udah kita buat sore, nah hari ini kita mengaduknya. Mana lebih bagus air tebu daripada gula apa tadi Pak? Gula aren ya Pak ya? Tetes tebu. Iya. Kalau tetes tebu kan artinya udah simpel, kita udah jadi. Iya, Kalau iya. kalau gula merah kita rebus lagi. Oh gitu. Nah, Jadi ini nanti diaduk dengan kotoran. ya kotorannya. Kotorannya kira-kira Tambah air apa Ini kalau Separuh segini ember. nanti penuh Air kau bisa. dengan kita tambahkan ini. Iya. Kira-kira sekitar 6 sampai 8 ember baru bisa memenuhkan satu drum digester ini, Pak. Air kan lah. Tengok lu. Enggak kan minyak loh. ini air campuran dari Probiotik tadi. probiotik tadi Ya, diaduk dengan kotoran Kotoran sapi. sapi. sampai membentuk lumpur. Perbandingan air dengan Perbandingan air dengan kotorannya, kalau kotoran padat segini, bisa jadi ini sampai 1:1. Tapi kalau kotorannya agak encer, nggak usah 1:1. Tergantung kondisi kotorannya, Pak. Diaduk. Nah, nanti kita aduk. Yang penting perbandingan E4-nya jelas tadi. Untuk satu digester ini penuh, kita butuh sekitar 100 ml probiotiknya. Biasanya maksimal udah maksimal. Di belakang, di belakang. Dia 2 sampai cair, Pak. tambah dengan iko dulu kak Yuang. Yo ajak tu ajen butuh. Tigo, Aku tigo. disiram eko. Cair biasa 3. Ko iko dia bian misalnya kalau masih banyak terakhir dia biannya. Itu ya. Maksudnya kan ya. Ya. Nah, cuman kok bisa besok ditinggalkan kan setelah 3 hari bisa bagian kan dibuang kan? Ya. Dibuang kan harus ditambah sekitar 2 ember. Jadi sisanya Enggak bisa. usah dibuang, masukin aja tarik. Iya. Ini kita buang sulam. Iya. Masuknya tarik Nyo. pipa. Keluar situ. Iya, keluar situ. Itu kalau pipa kan sampai kemari. Iya. Isi tarik, tariknya kita buang situ tuh. Nah, terus apa? Itu kamu masuknya. Itu tinggal masuknya nih. Ya, masukan. Borek tuh. Pakai kibuk, pakai kibuk. Rai bayung dulu ada. Angga Lai sula basna ko. atau langsung lah kalau ada jangkit cerocok leh. Jangkit cerocok leh. Enggak mau Lai sebanyak. bolu. Ah, itu. Der. Oke. Der, ciri jawi Ini sama proses Memasukkan memasukkan kotoran yang sudah dicampur Itu tadi. digesternya. diaduk ke dalam. Pakai cerecap lagi ya. Iya. pakai cerecap lagi. Cerecap jangan lupa. Yang gedang. Yang gedang. terus, Yang gedang sekali. Biar cepat Cerocok penuhnya. apa sia roh? yang jawi dah. Cirecap. Buang aja punya, Bu. Buang aja. Ah, Kamu tuh. serang di internet tak ada Acak cerecap. bawah. Iya. Cerecap. Ada cerecap bang yang gedang ya. Mana cocok tadi? Itu apa orang kalian ya? Untuk nyari yang ciri jawi ya pak? Kue adonan kue gua. Yang gedang lu bang. Yang gedang lah ya pak. Dah kita turun apa lah? Hah? Turunkan anu.